Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, zina rijlaini al-mashyu wa zina al-yadaini al-batshu wa zina al-'ainaini an-nadhru. Wa qala alaihi salatu wassalam, zaniyatun wahidatun tuhbitu 'amala 70 sanah. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma min dhanbin ba'da syirki a'zamu 'inda Allah min nutfatin wada'aha rajulun fi rahimin la yahillu lahu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna li ahli an-nari sayhatan min natni rihi farjiz zani. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-ghina waz-zina la yajtami'ani. Wa qala alaihi salatu wassalam, tarkus zina yurithul ghina. Wa qala alaihi salatu wassalam, man zana zunia bihi walau bihitani darihi. Para hadirin jamaah majelis ta'lim al-hidayah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah sampai hari ini kita semua masih dalam kondisi sehat walafiat, masih diberi umur panjang, jauh daripada sakit, bisa melangkahkan kaki hadir di majelis ilmu. Ini semua tiada lain, ini taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah. Berniat saja. Jadi kita berniat, niatnya itu niat-niat yang bagus. Jadi sebelum kita menggawe diniati, karena niat yang bagus itu akan diberi pahala. Masih pembahasan tentang menekan atau mencegah tentang perbuatan zina. Karena mohon maaf ya, iblis, syaitan itu selalu mengintai kepada kita semua, selalu mengawasi kita semua, dicari celah-celah saat dimana orang beriman itu bisa kecelobong. Itu dicari oleh iblis. Makanya ini langsung sumbernya dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai ya, moga kita semua ini istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai meninggal dunia berpegang teguh pada syariat ajaran Allah, sehingga kita ini akan diterima semua amal kita, diakui oleh umat Rasulullah. Kita ini masuk syurga Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Di dalam hadis pada kesempatan yang lalu disampaikan, yang namanya zinanya tangan itu al-batshu. Al-batshu itu dengan cara menjapai. Mohon maaf, menjapai ini
ada istilahnya bahasa apa itu Bu? Bahasa Mandarin, ada istilahnya itu bahasa populer itu ada istilahnya onani atau masturbasi. Itu zina dengan tangan. Jadi tangannya memberikan apa itu, diolahnya kepuasan sendiri dengan sesuatu dengan tangannya sendiri. Jadi itu ada istilah bahasa populer namanya, kalau laki-laki onani, kalau perempuan namanya masturbasi. Nah, wazina al-ainaini, adapun zinanya dua mata itu an-nadharu, yakni melihat kepada apa? Ila ma la yahil, melihat kepada sesuatu yang tidak halal. Jadi hati-hati kita pandangan, dijaga pandangan kita. Kemudian apa ancamannya lagi? Ancaman atau dosa orang melakukan zina. Bagaimana dengan amalnya? Nah, ini disebutkan oleh Rasulullah ya. Jadi kita ini syukur alhamdulillah ada kitab, kita dengar Rasulullah sudah wafat, tapi hadis itu, karena hadis itu adalah sandaran ucapan Rasulullah. Bisa juga dari perbuatan beliau, bisa jadi yang disampaikan beliau. Jadi kalau hadis ini adalah dari ucapan beliau. Apa kata beliau? Wa qala alaihi salatu wassalam, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, zanyatun wahidatun tuhbitu amalan 70 sana. Orang yang melakukan zina sekali aja berbuat, itu akan meruntuhkan, menghilangkan, akan menghapuskan, akan menghanguskan pahala amalan 70 tahun. Ini sekali berbuat. Di zaman akhir sekarang ini, mohon maaf, di perkotaan itu sudah seakan-akan menjadi tradisi. Gara-gara HP, lagi-lagi gara-gara HP, ya, gara-gara HP, janjian itu. Nah, ini untuk ibu-ibu salehah perlu diganang. Kita mulai halus beramal, beribadah, mengumpulkan gasa mati kita nih, gasa mati kita. Sudah banyak kita kumpul amal ibadah, kemudian berbuat zina. Makanya di sini dikatakan zina sekali itu meruntuhkan atau menghilangkan atau menghanguskan atau merobohkan nilai pahala 70 sana, 70 tahun itu hangus. Jadi kalau berbuat 2 kali berarti 70 tahun kali 2. Melakukan 3 kali berarti 70, amalan 70 tahun dikalikan 3. Kalau kerancakan, nah itu ditambahkan seorang. Berapa dosanya itu? Pas mati habis itu, ditimba aja lagi. Orang yang meninggal zina belum sempat bertobat, itu sebelum matinya sudah sakit. Ketika sakaratul maut, sakitnya luar biasa. Rasulullah nggak mau menanggung orang yang nggak mau taat. Makanya Rasulullah menyampaikan, beliau bersabda, ni'matul mauti fi dinillah. Ini janji Rasulullah. Senyaman-nyamannya orang yang meninggal dunia, orang yang mau menetapi agama Islam. Arti menetapi agama Islam itu Islam kafah, Islam keseluruhannya, bukan sekadar Islam agamanya saja, tapi lengkap diamalkan isi kandungan di dalam ajaran Islam, yakni untuk amal ma'ruf nahi munkar, yakni mengerjakan yang baik, menjauhkan daripada perbuatan munkar. Nah, ketika umat Rasulullah sudah mau beramal ma'ruf nahi munkar, rasa sakitnya ketika meninggal dunia Rasulullah menanggung.
Jadi nggak ada lagi umat Rasulullah meninggal yang berkuciak-kuciak kalau memang benar beriman. Tapi beda orang yang mohon maaf sembahyang kadang mau, ya, puasa kadang mau, banyak duit betuyuk di tabungan, di rumah bergepok bersedekah kadang mau, berterawih kadang mau, sama orang jahat. Lihati matinya, susah matinya itu. Sebelum meninggal sudah kesakitan. Dan orang yang ahli maksiat ini gak akan meninggal dunia kecuali sayap kiri malaikat memperlihatkan bagaimana sakitnya, pedihnya siksa neraka. Itu sudah diperlihatkan sebelum ajal menjemput. Makanya orang yang amalnya kadang baik, uciak-uciak biasanya meninggal. Apalagi non muslim, bisa-bisanya itu kepalanya dihantu-hantu pakan apa kayak gitu. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau kita umat Rasulullah yang mau teguh pendirian beribadah kepada Allah taat, insya Allah ujar Rasulullah nikmatul mauti sudah itu, senyaman-nyamannya, senikmatnya orang meninggal dunia yang berpegang teguh kepada agama Allah. Jadi rasa sakitnya Rasulullah sudah menanggungnya. Warwiya Ibnu Hibban fi sahihi, ini ada sebuah riwayat Rasulullah bercerita, sebuah riwayat annahu, bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW qala, beliau bersabda, ta'abbada 'abidun min bani Israel, ada seorang yang ahli ibadah, ya, seorang hamba 'abid, itu orang yang ahli ibadah, ini beribadah dari kalangan Bani Israel. Ya, berarti dibilang ahli ibadah berarti orang rajin sholat, ya, baik itu sholat wajib, sembahyang sunnah, baca Al-Quran, namanya ahli ibadah. Ini jauh daripada perbuatan dosa. Ini yang dijuluki abid, seorang ahli ibadah. Fa'abadallaha fi sawma'atihi sittina aman. Seorang ahli ibadah yang dari kalangan Bani Israel itu telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat peribadatannya. Anggaplah kalau seumpama di musolanya, tapi ma'atihi adalah tempat peribadahannya. Ini ibarat orang kalau bahasa sekarang di dalam halwatnya. Ada orang istilah halwat ya. Orang kalau apa itu ada guru, kenapa orang kata juga halwat? Ya, halwat itu ya bagus karena tahu berkumpul-kumpulnya orang itu pasti yang dikisah masalah guru, yang dikisah masalah dunia, yang dikisah masalah ghibah. Jadi biasanya orang-orang yang kayak begitu, orang hendak membersihkan diri melalui halwat. Tapi mohon maaf, berhalwat itu bukan berarti memilih kamar, makan minta diantar, di dalam kamar guring terus. Bukan. Orang berhalwat itu 5 waktu tetap sholat. Bahkan di dalam halwatnya itu banyak ibadah daripada guringnya. Jangan salah paham. Ya, guru belum dapat halwat deh. Berhalwat masuk ke dalam kamar, setiap makan minta diantar, tapi di dalam kamar guring. Bukan berhalwat namanya itu. Ada guring nyaman aja biar kada mau begawi. Yang namanya berhalwat rajin ibadah, ibadah penelitian seperti seorang ahli ibadah, waktunya sembahyang, ya, waktunya mengaji Al-Quran, berwirid 3 baca Dalailul Khairat. Berhalwat itu pendek dikata berjauh dari panggilan orang. Karena mohon maaf, kebanyakan kalau sudah ketemu kawan itu yang dipanggil ya urusan dunia terus. Kayak apa misalnya, kayak apa sih ini? Ya mohon maaf, bisa-bisa juga kita yang melakukan sesuatu yang sudah benar dikisah juga. Ya, itu manusia. Ya, bisa-bisa juga kayak kita nih kemarin mau kawin kan, orang kawin kan Allah ridho, Allah kan rela. Ya, kemudian itu juga banyak kisah. Ya, sampai sudah kawin, sudah betul-betul kawin, dikisah juga. Nah, manusia, tapi bukan ibu-ibu lah. Jadi ya
kayak malah bahasanya Rasulullah orang yang suci, orang yang bersih, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang menamai Rasulullah itu jelek di mata manusianya, ya, di mata manusianya. Tapi lagi-lagi pakai istilah biarpun anjing buang kafilah tetap berlalu, yaitu kisah orang biarlah dibawa dengan kisah orang, toh nantinya akan larut. Barometernya memang dalam roda kehidupan ini, selagi Allah sama Rasulnya ridho, gawe aja sudah. Memang kalau mendengarkan kisah orang, mendengarkan ujar orang, mendengarkan kata orang, gak ada habisnya. Pak, kalau dipertanyakan kenapa orang selalu menggadui orang, kenapa orang mengkisah orang, sidin mau beri makan kada, digaduhinya, sudah urusan orang biar ya. Jadi kembali lagi, selagi Allah sama Rasulnya ridho, digawe aja. Sama ibu-ibu dikisah orang ini itu sudah biar aja sidin mengkisah. Toh nanti kalau istilahnya uyuh, diam aja seorang sidin. Terus saya gaduhi, sidin karena memberi makan juga, ya, sidin ya, daripada kisah lewat aja. Sama, kita hidup di mana-mana sama kayak begitu. Karena itulah manusia. Ini kembali lagi dalam kisah. Ketika ahli ibadah Bani Israel tadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat peribadahannya, ya, di tempat peribadahannya atau bahasa kita ini berhalwat selama berapa? Sittina 60 tahun. Fa'amtaratil ardu fakhdarat. Kemudian pada saat itu menengok ke atas, ya, tiba-tiba melihat ke atas itu akan turun hujan, jadi bumi akan kena hujan, fakhdarat, maka menjadi kadang. Jadi ibaratnya melihat ke atas, kemudian melihat ke bawah, kadang sudah melihat kadang. Apa kemudian? Fa'ash'ar farrahibu fi sawma'atihi. Kemudian si rahib ini yang dimaksud orang ahli ibadah yang beribadah selama 60 tahun tadi itu, beliau turun dari mana? Min sawma'atihi, dari tempat peribadatannya. Faqala, ngomong seorang itu rahib, law nazaltu fadzakartu Allah fazdadtu khairan. Dalam pada hatinya ngomong, seumpama, ya, aku masih selalu berzikir kepada Allah di tempat ibadah itu, niscaya kebaikanku akan bertambah. Artinya apa? Sidin menyudahi halwatnya, sidin keluar dari tempat peribadatannya, ibarat pian mengaji Al-Quran, mahampihi mengajinya. Padahal dalam benak hatinya sudah ngomong, seandainya ulun melanjutkan mengaji ulun, niscaya ulun tambah banyak kebaikan ulun. Tapi kenapa ini? Fanazala. Kemudian si rahib, si ahli ibadah itu turun dari tempat peribadatannya, wa ma'ahu raghibun aw raghifani. Turun dari tempat ibadahnya membawa sepotong roti atau dua potong roti. Fa bainama huwa fil ardi laqiyathu imra'atun. Nah, setelah turun, anggap keluar dari tempat ibadahnya, dia turun ke tanah, tiba-tiba bertemu dengan seorang perempuan. Nah, ya mohon maaf, lelakian ini kalau lawas gak terdapat binian, lain perasaannya. Jangan itu, ya, seorang ustaz, ini seorang ahli ibadah, ini tak kayak saya, seorang ahli ibadah ada. Sama mohon maaf, anak SMA dibanding sama anak pondok, hawanya tuh lain. Lainnya apa? Anak SMA biasa bercampur, dianggapnya biasa. Tapi yang nakal, dasar berbuat, mau bilang mindadin. Artinya kalau anak pondok melihat binian itu kayak bahasanya itu, ya karena nggak pernah melihat, begitu melihat
buah kayak begitu. Nah, ini seorang ahli ibadah, karena kalau masa beribadah ketemu binian seakan-akan tuh hendak pakai salah apa-apakah itu dalam perasaannya. Falam yazal yukallimuha wa tukallimuhu hatta ghasyaha summa umiya alaihi. Sehingga si ahli ibadah ini kadang mau berhenti berpandir sama inya. Kata matanya ditemui orangnya mengke, berkesahan, kadang mau hampir berkesahan. Oh, berarti ini ada niat, ada udang di balik batu. Ini sifat perempuan, mohon maaf. Perempuan itu mudah dirayu, mudah digombal. Ya, makanya mohon maaf, perempuan itu coba bilang, bengkengnya biar inilah cantik betul, mekar rasanya kepala. Itu perempuan. Padahal biasanya mohon maaf, itu basa-basi aja biasanya. Tapi istilah ikhari surur disampaikan lebih bagus, menghiburi bini. Oh kasihku, saya cinta, bagus dia. Oh sama betul perempuan itu kan. Nah perempuan itu mudah dirayu di sini. Nah ini dalam kisahnya ini ahli ibadah ini bawa kisahan karena hampir bercakap-cakap hatta ghasyiha suma'u mi'a alaihi, sehingga karena berkisah-kisah pandirannya apa bahasanya itu mengepek-epek, akhirnya terjadi perbuatan zina. Hati-hati, makanya ibu kalau ketemu lakian berkisahan jangan lawas-lawas. Kalau berkisahan berduaan, iblis setan ini memujuk merayu terus, makasih, cepat, dan lain sebagainya. Iblis itu kadang lakiannya tidak tahan, ya, bisa menahani lakiannya, biniannya pulang memanas-manasi. Akhirnya apa terjadi? Kalau sudah berduaan yang ketiga iblis. Nah, kemudian karena berkisah-kisah terjadilah berbuat zina. Fanazala al-ghadir summa uhumi alaihi. Habis berbuat zina tadi langsung pingsan. Si ahli ibadah tadi, padahal habis ibadah luar biasa, ibadah 60 tahun, begitu turun keluar dari tempat ibadahnya ketemu binian. Nah ini tahu lah ibu, binian ini siapa? Iblis yang mengupani. Kayak apa supaya tergelincir imannya? Itu iblis yang begitu. Biniannya itu dibujuk, dirayu, ibarat telinganya di gini-gini kan, supaya mau. Kayak apa caranya? Dekati si bini itu, dekati, rayu, pujuk, gelincirkan imannya, ajak berbuat. Itu iblis. Rata-rata kebanyakan melalui jalan perempuan. Na'udzubillahi min dzalik. Setelah berbuat zina, summa uhumi alaih, kemudian pingsan. Ahli ibadah itu pingsan. Fanazal al-ghadira liyastahimma. Ketika sadar dari pingsannya, ketika sadar dari apa itu siupnya, akhirnya liyastahimma, kemudian turun untuk mandi. Setelah mandi, tentu mandi besar, habis berbuat kan mandi besar. Faja'a sa'ilun fa'awma'a ilaihi ayyakhudha ar-raqi fa ini sumamata. Habis berbuat zina mandi, habis siup, karena dia habis berbuat zina tidak siup, sadar, habis itu mandi besar. Jadi habis mandi besar, datang orang meminta-minta, pengemis meminta-minta, kemudian diambilkanlah ayakhudha ar-raqifain, 2 roti yang dibawa turun dari tempat ibadahnya dijulung semua sama si pengemis itu tadi. Habis itu sumamata. Nggak tahu dalam kisah ceritanya apa sebab setelah berbuat zina, siup, mandi, ada orang diberi rotinya yang dibawa, habis itu mati. Tiba-tiba kisahnya mati. Mempersingkat cerita, fawazina al-ibadatu sittina sanah bitil kazaniyati. Kemudian ditimbang. Ini
yang dipersoalkan perbuatan zina ditimbang. Fawuzina, maka ditimbang ibadatu sittina sana, ibadah yang 60 tahun, bitil kazaniyati, ditimbang ibadah 60 tahun dengan sekali berbuat zina. Mana yang benar? Farajahat az-zaniyatu bihasanatihi, maka zina lebih unggul daripada perbuatan baiknya selama 60 tahun. Rugi kan? 60 tahun ibu beribadah, sudah ibadah sampai di puncak sudah ibaratnya, hanya gara-gara ketemu binian berbuat zina sekali, mati kesimpulannya. Begitu ditimbang, zina sekali ini lebih unggul daripada ibadahnya. Jadi amal ibadahnya hangus ibu 60 tahun tadi, hangus. Ini bicara Rasulullah. Summa wudi'a ar-raghifu awir raghifani ma'a hasanatihi farajahat hasanatuhu. Tapi ada amal yang belum ditimbang. Apa? Roti yang diberikan ke orang tadi, roti yang diberikan ke orang yang meminta tadi ditimbang juga dengan kebaikannya. Tiba-tiba farajahat hasanatuhu, gak taunya lebih unggul roti yang diberikan itu. Karena sidin mau bersedekah, sedekah itu bisa menolong, faghfirlahu, diampuni orang itu, berkat orang memberi sedekah. Jadi kalau dibandingkan memberi makan ke orang ini, luar biasa pahalanya ibu, luar biasa. Kalau orang zina tadi 60 tahun hangus, sudah hangus, tapi berkat memberi makan, memberi roti aja, roti itu yang menolonginya. Faghfirlahu, diampuni orang yang berzina tadi itu karena tertolong memberi sedekah. Makanya oleh karena itu ibu banyak bersedekah. Kalau ada majelis taklim disumbang, majelis taklim di sini, di mana di Wadah Mujahid, di mana di majelis Salatul Hadad, ya, sumbang. Ini kalau melihat apa itu, pahalanya luar biasa. Kemudian, jadi kesimpulannya itu ya, zina sekali itu meruntuhkan pahala yang 70 itu tadi, 70 tahun beribadah. Tapi kebaikan yang diberikan memberi makan ke orang ini akan menolong daripada dosa yang terhapus. Tapi jangan salah paham bu, yang salah paham lagi bu ya, salah pahamnya begini, berarti yang mana zina itu dosanya tertolong sama sedekah. Oh, salah paham pulang ini. Bukan begitu. Jangan berbuat zina. Intinya kalau berbuat zina amal kita habis. Bahkan dosa yang ada. Kalau ini ada cerita gara-gara kebaikan memberikan roti itu lebih unggul, itu keesaan Allah. Kita jangan meniru yang demikian. Kita akan berbuat zina kemudian bersedekah, jangan begitu. Kalau bisa, karena ibu bilang tabungan yang banyak untuk kita beramal berarti semakin tinggi martabat syurga yang kita tempati. Ya, jangan kita seperti STMJ. Apa STMJ? Sholat terus, maksiat jalan juga. Jangan. Kalau bisa sholat ini lurus, maksiatnya dijauhi. Kemudian wa qala alaihi salatu wassalam, ma min dhanbin ba'da syirki ay al-kufri. Kata Rasulullah SAW bersabda lagi, tiada dosa setelah syirik atau setelah kufur. Syirik itu menyekutukan Allah dengan sesuatu, dosa paling berat ini. Allah disekutukan dengan sesuatu, termasuk ibu, mohon maaf, ketika kita umrah atau haji menghadap sembahyang pada Ka'bah, niat menyembah Ka'bah, syirik itu, syirik besar itu. Karena Ka'bah itu hakikatnya bukan untuk disembah, tapi Ka'bah itu hanya untuk simbol menghadap kiblat. Hakikatnya kita beribadah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi jangan sampai berbuat syirik dulu ya. Kemudian a'dhamu indallahi min nutfatin wa wada'aha rajulun fi rahimin la yahillu lahu. Kami ulang, tiada dosa ya setelah dosa menyekutukan Allah yang lebih besar di sisi Allah. Jadi dosa syirik ini dosa puncak yang paling tinggi yang tidak diampuni oleh Allah. Dosa syirik yang menyekutukan Allah. Nah, apa kata Rasulullah di sini? Tiada dosa setelah syirik yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu melainkan nutfah. Nutfah adalah mani atau sperma yang diletakkannya seorang laki-laki di rahim seorang perempuan yang tidak halal baginya. Bahasa kasar, zina di tempat prostitusi. Ia sampai mengeluarkan mani di dalam rahimnya seorang perempuan yang tidak halal. Ini dosa lebih besar daripada setelah dosa syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi luar biasa dosanya ini. Ini gara-gara di akhir-akhir ini banyak lemah iman, ya, banyaknya nilai angka perceraian itu gara-gara HP. Awal dari HP, berkawan, ngechat, habis itu digaya, ya. Kadang cuma bahas apa kabar, ya. Kemudian sehat lagi apa, lagi ngapain, ini, direspon. Nah, pindah ke pembahasan yang lain. Nah, apik-apik, pek yang lain. Mau menggatok terus, tengah malam di WA lagi, perjanjian akhirnya. Itu umpan syaitan gara-gara iblis. Ketika pasangannya guring, dia berlelain gara-gara HP. Sebetulnya kalau memang HP dipakai kayak begitu, ini lebih baik kada HP lebih bagus. Jadi HP kalau memang lagi itu HP-nya bawa bala. Na'udzubillah min dzalik, gara-gara HP. Kemudian di sini disebutkan Rawahu Ibnu Abi Dunya Anil Haisyam bin Malik At-Ta'i. Kemudian ada riwayat lain, anna zina akbarul kabair ba'dal kufri. Yani zina ini merupakan dosa yang lebih besar daripada dosa besar setelah kufur. Jadi artinya dosa yang paling tinggi itu adalah dosa kufur atau syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa derajat paling tinggi. Yang nomor 2 ya dosa zina. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Lakin akan tetapi fi ahadits as-sahih min hadza anna akbaraha ba'dahu al-qatl. Ada yang berpendapat begini, dosa yang lebih besar, ada yang lebih sah menurut pendapat ini, dosa yang lebih besar setelah al-kabair itu adalah al-qatl. Al-qatl di sini adalah membunuh orang. Yang membunuh orang ini ayat qatlun nafsi bi ghairil haqq. Ya, membunuh orang dengan tidak benar, nggak ada alasan, nggak ada sebab, ini lebih besar, ya, setelah menyekutukan Allah. Ada berpendapat gitu. Ada berpendapat dosa zina itu nomor 2. Ada berpendapat nomor 2 itu membunuh orang Islam. Semuanya sama. Yang nyata, jangan berbuat zina, jangan berbuat syirik, jangan membunuh orang. Itu lebih aman. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam inna li ahli an-nari sayhatan min
natni rihi farjiz zani. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kelak di neraka itu nanti penduduk neraka ini berteriak, berpujian. Kenapa berteriak dan atau berpujiannya itu? Karena minnat nirihi farjizan, karena bau busuk yang keluar dari kemaluan para pezina. Jadi baunya pokoknya menyakitkan, sehingga penduduk neraka itu nggak tahan. Karena nggak tahan, berteriaknya itu karena baunya itu. Itu kata Rasulullah. Ini bukan ada-ada lah ya. Makanya jauhi, jangan sampai kita berbuat zina. Alhamdulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bersabda fi riwayat Tabrani, di dalam riwayatnya Imam Tabrani, inna sunata tashta'ilu wujuhuhum nar. Sesungguhnya orang yang telah berbuat zina, wajah mereka itu akan terbakar api neraka. Jadi orang yang berbuat zina nanti mukanya terbakar. Kalau mukanya terbakar otomatis seperti tengkorak. Jadi di neraka itu nggak ada yang namanya kematian, nggak ada yang namanya kematian itu. Dan harinya pun diperpanjang. Makanya kami sampaikan yang kemarin, satu hari di negeri akhirat itu sama halnya 1000 tahun di dunia ini. Jadi kalau bertanya kenapa hari akhirat lebih panjang daripada di dunia, dia kalau di dunia kan seharinya di akhirat 1000 tahun di dunia sini. Apa maksudnya? Itu memang hari balasan, supaya dirasakan balasan siksaan yang Allah janjikan itu. Makanya hati-hati. Kayak apa dan bagaimana kita mensucikan diri, jangan sampai berbuat apalagi zina. Ya, zina menyekutukan Allah, kemudian membunuh, ini merupakan dosa besar, luar biasa dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang mungkin sepintas manusia kita nggak sadar itu begini, ancaman orang yang meninggalkan sembahyang subuh itu, sekali meninggalkan subuh itu kan ancamannya direndam 30 tahun. Di negeri akhirat itu 30 tahun ancaman. Sekali meninggalkan sembahyang subuh itu ancamannya 30 tahun direndam di neraka jahanam. Nah sekarang kalau 30 tahun, kalau sehari aja sudah 1000 tahun, berarti dikalikan itu. Sekali meninggalkan sembahyang subuh direndam oleh Allah di akhirat nanti 30 tahun. Berarti kalau seharinya itu, sehari di akhirat itu 1000 tahun, berarti 30 ini kalikan 1000 berapa? 30.000 tahun. Ini baru sekali sembahyang subuh ya ditinggalkan, sudah itu seakan-akan kita ini hidup di dunia selama 30.000 tahun, tapi dalam kondisi direndam di neraka jahanam. Bayangkan itu sekali aja. Kadang kita ini ketakutan. Bagaimana yang seumpama orang sembahyang selama 10 tahun, dosanya itu luar biasa. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Gak kesandangan lagi. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin majelis ta'lim al-hidayah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sebetulnya banyak sekali pembahasan-pembahasan ini. Ingin kita lanjutkan tausiah ini, majelis ta'lim kita ini, namun kita lihat waktu juga banyak memisahkan di antara kita. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Salah khilaf mohon beribu maaf atas segala kekurangan, dan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf, sebetulnya hari ini jadwal Ustaz Khairuddin, cuman beliau ada uzur, jadi kami lanjut. Kami tetap ibu sedikit banyak ini hadis kita dengar dari Rasulullah
syukur alhamdulillah kita ada pembelajaran sedikit demi sedikit apabila dengar insyaallah dikit demi dikit ini amal menjadi mungkin. Jadi apa yang ditinggal Rasulullah ini kita ambil ya, kita pakai untuk kehidupan kita. Mungkin sekali lagi hanya yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka Allahumma iftah 'alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal quwwah wa abwabal rizqina wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal rahmatik wa abwabal jannah ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan fakarhu. Allahumma yassir wa la tu'assir bi tamim lana bil khair. Allahumma 'afina min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma 'afina min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma 'afina min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah. واشرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم وشر الدنيا وشر الآخرة وفرض الله لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله الكافي ربنا الكافي وصبرنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد